Shalom, selamat pagi adik-adik. Pada hari ini kita akan memulai IMPA bersama Kak Egy di sini. Sebelum kita mulai IMPA, kita akan menyanyi lagu dari Kidung Ceria 23. Adik-adik, sebelum kita mau mulai baca Mazmur, kita berdoa dulu ya adik-adik. Selamat pagi Bapak, pada hari ini kami mau memulaikan ibadah, biarlah adik-adik ini bisa mendengar ibadah dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kita akan membaca Alkitab dari Mazmur 19 ayat 8 sampai yang ke-12. Yang berjudul, Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tetap menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semua itu, dan orang yang berpegang pada mendapat upah yang besar. Demikian pembacaan Mazmur pada hari ini. Adik-adik, kita akan menyanyi lagi dari Kidung Ceria 223. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan dan juga mendengarkan cerita. Sebelumnya kita buka dulu dari kitab Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Kalau adik-adik sudah menemukannya, biarkan Alkitab terbuka dan kita minta pertolongan Roh Kudus melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk pagi hari ini kami bisa dipertemukan kembali dalam ibadah IMPA. Tuhan berkati ibadah IMPA kami. Dan sekarang kami akan membaca firman-Mu dan juga mendengarkan cerita. Tuhan berkati, semoga apa yang kami firmankan melalui firman-Mu dapat mereka lakukan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita akan bacanya adik-adik. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya.
adik-adik, selanjutnya kita akan mendengarkan cerita dalam bentuk video. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita mau belajar tentang tekun mengenal Tuhan. Dari kitab Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Kitab Hosea adalah salah satu kitab di Perjanjian Lama. Penulis kitab Hosea adalah Nabi Hosea. Nabi Hosea namanya memiliki arti keselamatan. Karena kasih Tuhan yang besar kepada bangsa Israel, Nabi Hosea diutus Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel agar mereka bertobat dan tekun mengenal Tuhan. Adik-adik, bangsa Israel selalu melawan perintah Tuhan. Mereka menyembah berhala, berbohong, berantem, dan banyak lagi perbuatan dosa yang mereka lakukan. Kalau mereka tidak bertobat dan tekun mengenal Tuhan, Tuhan akan marah adik-adik dan akan menghukum mereka. Adik-adik, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tekun artinya rajin dan bersungguh-sungguh. Tekun mengenal Tuhan artinya rajin dan bersungguh-sungguh hidup sesuai perintah dan kehendak Tuhan. Contohnya, hormat dan taat sama orang tua. Tidak ngambek, bicaranya sopan, tidak bohong, dan lain-lain. Adik-adik, siapa di antara adik-adik yang suka melawan, ngambek, dan tidak patuh sama papa dan mama? Ayo siapa? Perhatikan cerita berikut ini ya. Ada seorang anak bernama Doni. Dia suka sekali bermain game di handphone. Kalau sudah bermain game, pasti Doni lupa waktu. Papa dan mama selalu menasihati Doni dan mengingatkan Doni agar jangan selalu bermain game. Tetapi bukannya mendengar nasihat papa dan mama, Doni malah melawan dan tidak patuh terhadap nasihat papa dan mama. Tapi karena kasih dan sayang dari papa dan mama dan takut kesehatan mata Doni sakit, akhirnya papa dan mama pun marah dan menghukum Doni. Doni tidak boleh memegang handphone adik-adik. Handphonenya diambil oleh papa dan mama. Kemarahan dan hukuman dari papa dan mama adalah bentuk pembelajaran agar Doni merubah sikap dan tutur katanya dengan baik dan hormat terhadap orang tua. Itu juga bukti adik-adik kalau papa dan mama sangat sayang sama Doni adik-adik. Adik-adik, ketika papa dan mama marah dan menghukum adik-adik, itu tandanya papa dan mama sayang sama adik-adik. Pasti ada alasan atau sebab papa dan mama marah. Dan kemarahan papa dan mama adalah sebagai peringatan agar adik-adik supaya lebih berhati-hati dalam bersikap, bertindak, dan berbicara dengan baik dan benar sesuai kehendak Tuhan pastinya. Sama seperti cerita Doni tadi, papa dan mama marah dan menghukum Doni adalah tanda sayang papa dan mama agar kesehatan mata Doni tidak rusak dan juga untuk merubah sikap Doni yang tidak sesuai kehendak Tuhan, yaitu melawan dan tidak patuh terhadap papa dan mama. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Adik-adik, jika kita mau merasakan kasih sayang dan pertolongan Tuhan, maka kita harus sungguh-sungguh hidup tekun mengenal Tuhan. Tapi bagaimana caranya ya? Untuk dapat hidup tekun mengenal Tuhan, kita dapat menjadikan opa dan oma sebagai teladan dan contoh loh adik-adik. Karena opa dan oma hidupnya setia dan tekun mengenal Tuhan. Meskipun usia mereka sudah tua dan biasanya dianggap lemah, tetapi opa dan oma selalu bersuka cita. Kenapa ya opa dan oma bisa hidup bersuka cita? Karena opa dan oma selalu hidup tekun dan setia mengenal Tuhan Yesus. Dengan cara rajin berdoa, rajin membaca Alkitab,
rajin mendengar firman Tuhan, dan rajin memuji Tuhan. Adik-adik, tanggal 12 Oktober, Opa dan Oma dalam Pelkat PKLU atau Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB berulang tahun loh adik-adik. Dalam HUT Pelkat PKLU ini, kita diajak belajar dan menjadikan Opa dan Oma sebagai contoh orang yang selalu tekun, setia, dan sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Adik-adik, Kak Yopi mau tanya, siapa di antara adik-adik yang sering ibadah bersama papa dan mama? Kalau belum, atau papa dan mama sibuk, ayo kita ajak mereka bersama-sama mengenal Tuhan Yesus dalam ibadah. Contoh setia kepada Tuhan Yesus melalui Opa dan Oma tadi adik-adik. Adik-adik ingat nggak? Setiap minggu pagi pasti Opa dan Oma selalu datang pertama ke gereja. Itu adalah bukti kesetiaan Opa dan Oma, ketekunan Opa dan Oma untuk mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh adik-adik. Kita juga harus menjadi anak-anak yang tekun, setia, dan sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus dalam hidup kita adik-adik. Caranya, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin impah, hormat dan patuh terhadap orang tua. Jika 4 cara ini kita lakukan dan tekun, maka kasih dan berkat dari Tuhan akan selalu kita rasakan adik-adik. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam lembar aktivitas. Adik-adik, di sini ada 3 gambar cara mengenal Tuhan. Gambar pertama, baca Alkitab. Gambar kedua, memuji Tuhan. Dan gambar ketiga, berdoa. Adik-adik, siapkan kertas lembar, kemudian adik-adik tulis dan pilih kegiatan apa yang sering adik-adik lakukan untuk mengenal Tuhan. Kalau adik-adik sudah menyelesaikannya, adik-adik minta tolong papa dan mama untuk memfotonya. Kemudian minta tolong lagi ke papa dan mama untuk dikirimkan ke grup WhatsApp kakak layan dan orang tua. Kakak tunggu ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, dari Hosea 6 ayat 1-3, kita belajar dan diingatkan bahwa ketika Tuhan marah dan menghukum kita, itu bukan tandanya Tuhan tidak sayang, tetapi Tuhan sangat sayang sama adik-adik. Karena kalau adik-adik berbuat dosa, Tuhan pasti marah dan pasti hidup adik-adik akan tidak menerima berkat Tuhan. Kita juga bisa belajar untuk mengenal dan tekun mengenal Tuhan melalui Opa dan Oma kita juga loh adik-adik. Jadi adik-adik harus mencerminkan hidup seperti Opa dan Oma yang selalu rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, dan rajin bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, sebagai respon, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami belajar untuk tekun mengenal Engkau dalam segala hidup kami agar kami bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapa yang baik Tuhan, kami berdoa khususnya untuk anak-anak-Mu dalam pendidikan mereka, meskipun dalam pandemi COVID-19 mereka masih belajar di rumah. Memberkati Bapa, berikan mereka roh kepintaran Bapa agar segala materi pelajaran yang mereka terima di rumah dapat mereka kuasai dengan baik. Kami juga berdoa untuk kesehatan orang tua mereka, kesehatan mereka Bapa, jauhkan dari virus-virus berbahaya. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GPIB Harapan Baru, Ibu Pendeta dan juga keluarga, Tuhan berkati Bapa. Dan juga bagi kakak-kakak multimedia yang sudah membantu kami dalam menyiarkan berita firman-Mu dalam IMPA online ini Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Doa yang kurang sempurna ini kami serahkan dalam doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 22. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu, arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Adik-adik, tadi kita telah memberikan persembahan dan sekarang kita akan mendoakannya dan juga akan berdoa untuk mengakhiri ibadah IMPA ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik Tuhan, terima kasih Tuhan karena kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Untuk berkati persembahan kami agar berguna bagi pelayanan-Mu di GPIB Harapan Baru. Dan juga sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah IMPA online kami ini Tuhan dan kembali berkumpul bersama orang tua kami. Tuhan berkati Bapa di minggu yang baru dalam pembelajaran kami di rumah. Tuhan berkati Tuhan, kesehatan kami seluruhnya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sampai jumpa di IMPA minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.